Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, kemarin saya ada perbaikan ini. Pressure tank punya Shimizu 260 bocor, jadi pompanya tidak bisa mati. Jadi ini langsung kran, pemakaian langsung kran. Karena waktu itu punya persediaan tabung atau ada spare tabung pressure tank, jadi langsung saya pasang. Dan ini saya bawa ke rumah, ini saya lepas. Jadi ini kemarin penuh dengan air ya, sudah saya tiriskan ini. Sepertinya ini bocor di tangkinya, tapi kita cek dulu teman-teman. Jadi ini kita buka seperti apa konstruksi dari pressure tank yang istilahnya precharge, bisa diisi dengan udara. Dan mungkin bisa secara singkat dijelaskan cara kerjanya dari pressure tank. Ini tipenya model PT 190 bit, punyanya Shimizu. Nanti kita buka dulu baut ini teman-teman, memakai kunci 12. Dengan mengetahui konstruksi dari pressure tank ini, insya Allah kita nanti tahu kenapa ini kemarin penuh dengan air. Jadi kalau penuh dengan air ya berarti karena tidak dipompa ya, selain tidak ada tekanan di tabungnya. Terus kenapa bisa sobek, nanti bisa dijelaskan membrannya. Jadi dalam ini ada diafram atau membran seperti ini teman-teman konstruksinya. Nah, biasanya ini sudah mengembang full kalau sudah tidak terisi udara. Jadi bagian flange ini teman-teman, ini yang berhubungan dengan keluaran dari pompa, bagian keluaran pompa tekanan tinggi. Kemudian berlubang di sini masuk ke dalam membrannya. Membrannya ini duduk, ini balonnya ini teman-teman duduk di sini ke bibirnya ini. Jadi udara itu ada di bagian dalam sini teman-teman, bukan di sini. Ini sangat lama ini, jadi masih asli. Jadi kalau tidak bertekanan bisa sobek biasanya teman-teman, apa? Karena balon ini akhirnya mengembang penuh. Jadi dalam keadaan normal teman-teman, tangki ini ketika dilepas dari pompa ya, tidak ada air, tidak menyimpan air. Jadi kalau sudah menyimpan air itu ya ada masalah itu teman-teman. Jadi kalau diangkat keluar dari pompa dilepas ya ringan saja harusnya. Ini sering kali ini kita kecelik waktu buka tangki ini, harus hati-hati ya, jangan sepele tangan satu gitu. Kemarin hampir kesleo itu pekerja saya karena dikira ini masih normal. Jadi kalau sudah tidak normal ini terisi penuh dengan air teman. Waktu dilepas pakai tangan satu ini roboh, ini sangat berat teman-teman. Jadi ini kita asumsikan ya, biasanya kita tes di sini. Ini ditusuk pentilnya, kalau tidak ada anginnya berarti sudah kemasukan air pastinya di bagian sini. Seperti ini teman-teman, ini bibirnya sudah saya lepaskan. Nah ini rapat ya, memisahkan ruangan tangki ini dengan bagian sini teman, dengan bagian air. Jadi airnya itu ditampung di balonnya ini, di diaframnya ini teman-teman. Sebentar ini saya keluarkan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini biasanya kita sebut balonnya karet, diafram atau membran ya. Jadi dulu ada yang berasumsi pentil yang dipompa itu di sini, bukan ya teman-teman. Jadi pentil itu hanya berhubungan dengan tabung. Nah, itu teman-teman. Bentar, biar kelihatan ya. Ya, pentil yang ada di atas itu hanya memompa, mengisi udara ke dalam tabung. Nah, ini. Sedangkan air itu teman-teman ada di sini. Jadi udara itu nanti ada di luarnya dari ini teman, dari membrannya ini. Nah, ini kita bisa menjelaskan kenapa
kenapa kita perlu mengisi dengan ini teman-teman, nitrogen ya, karena udara itu nanti ada di bagian luar dari ini, membran ini, dan di dalam tabung ini. Jadi ini ada di dalam lah, ini tabung ini kan dari logam ya teman-teman. Jadi ini kalau bersentuhan dengan udara, istilahnya oksigen itu punya kandungan air, yaitu maka punya potensi karat. Maka sebaiknya memakai nitrogen. Jadi sewaktu ini nanti terpasang ya teman-teman, dipompa, dia nangka ngempes gini teman, ini rapat sekali. Nah seperti ini. Jadi nanti waktu dipompa dia rapat ya, karena ini kan bibir ini ada di sini teman-teman ya, air yang masuk lewat sini. Jadi ketika sebelum dipasang dan ini dipompa tabung ini ya, ini ngelempet seperti ini, mengempis seperti ini, sekelilingnya ada udara bertekanan, itu maksudnya teman-teman. Jadi kalau ini tidak ada tekanan, tidak ada udara, hanya kosong, air akan full terus masuk sini dan ini mengembang semaksimal mungkin ya. Berhentinya apa ya, setelah sesuai dengan bentuknya dari pressure tank ini. Padahal ini kan ukurannya biasanya lebih kecil. Nah ini yang bikin sobek, jadi sangat perlu dipompa, karena ini untuk menahani teman-teman mengembangnya dari apa, diafram atau membran ini. Berapa ukurannya ya, itu sudah ada rumusnya. Kalau yang saya baca di luar negeri yaitu memakai ukuran 2 PSI di bawah setting on dari pressure switch. Misalkan setting on pressure switch itu biar gampang, tidak satuannya kilogram ya, nyalanya pompa itu onnya di 15 PSI atau sekitar 1 kilogram, maka tabung ini kita pompa dengan 2 PSI di bawah 15. Jadi 15 tadi dikurangi 2, jadi ini tabung ini dipompa dengan 13 PSI, itu maksudnya teman-teman. Jadi patokannya itu onnya dari pressure switch. Nah, nanti saya beri hitungan seperti apa atau berapa kapasitas yang diperlukan untuk suatu pompa. Itu jadi yang dihitung itu dari debitnya pompa teman-teman, bukan dari tekanannya ya. Jadi pompa itu menghasilkan lebih ke ini, flow rate-nya dari pompa itu, debit per menitnya itu yang menentukan berapa kita mau memakai ukuran berapa liter tabungnya ini. Dan juga dari setting on off nya, diferensialnya itu semakin tinggi diferensialnya, ini memerlukan tabung yang semakin besar, karena yang ditampung, yang ditabung akhirnya lebih banyak airnya. Jadi bisa diperjelas lagi ya teman-teman. Jadi air itu masuknya ke sini ya, lewat ini teman-teman. Ini tadi kan seperti ini. Nah ini air masuk ke sini. Jadi kalau air sampai tembus ke sini ya, ini bisa karena ini tidak rapat atau balonnya ini sudah sobek. Itu aja teman-teman. Nanti saya cek ini, sepertinya ini bocor di tabungnya ini, keropos. Nanti ngetesnya ya kita pompa teman-teman, kita pasang, kita pompa. Jadi nanti ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah bocor di tangkinya, jadi nanti dipompa itu juga habis. Yang kedua nanti bocor dari ini diaframnya, membrannya. Jadi nanti kalau dipompa sudah penuh, masih keluar di sini. Nah, dari sini teman-teman, berarti ini yang bocor. Karena selama tadi dipompa ini kan ngempes gini ya, udara di luarnya ini. Kalau tangkinya rapet, ya berarti dia lewat bocornya ini keluar ke sini. Kalau membrannya ini rapet, balonnya ini rapet, ya bocornya nanti ini dimasukkan ke bak air ya, bocor di tangkinya. Itu aja teman-teman. Dan ini kemarin saya udah nyoba ini karena saran dari teman yang punya showroom, ternyata memang punya Shimizu itu punya kelemahan, jadi pentil ini gampang bocor. Itu kita coba kemarin, ternyata sampai sekarang aman. Memakai sarannya ini karena yang punya showroom dia tahu, memakai nepel atau
pentilnya punya ban tubeless mobil, murah meriah dan rapat. Kita sudah coba kemarin, nanti suatu saat saya tunjukkan cara menggantinya. Sebenarnya sama aja, tinggal melepas ini baut ya teman-teman. Ini dibaut ke sini ya teman-teman. Nah, itu pentilnya ada di sana teman-teman. Jadi inilah fungsi dari pressure tank. Jadi kalau ini tidak ada tekanan udara di luar, ketika air ini mengisi ke sana, ini kosong ya, bagian luar tidak ada tekanan, ya nanti tidak fungsi karena tidak ada yang mengempiskan kembali dari membran ini, dari balon ini. Kalau balon ini terlalu keras, ya istilahnya melebihi dari off-nya aja, kalau patokannya paling gampang, ya otomatis ketika pompa on ini tidak akan mampu ya, tidak akan mampu ini mengembangkan balon ini. Katakanlah ini saya pompa sampai 3 bar ya, padahal settingnya pressure switch itu hanya katakanlah on 1 matinya 3 ya, pas mau mati aja baru terisi karena kita setting 3 bar. Jadi kalau logikanya ya pasti kita setting gampangnya ya sesuaikan onnya aja. Jadi ketika on 1 kilo ya dia akan nabung ini selama keluaran dari pompa itu tidak terpakai semuanya. Kenapa memakai pressure tank itu teman-teman? Ya karena dalam prakteknya pompa itu semua debitnya tidak dipergunakan. Kalau dipergunakan semua ya nggak perlu ini memakai pressure tank. Misalkan buka kran besar langsung close, tutup cetek ya langsung, tidak perlu ya sebenarnya. Tapi kenapa? Ya karena dalam prakteknya itu ada pemakaiannya itu tidak selalu sebesar keluaran dari pompa. Ya sisanya itu harus ditabung ke sini. Kemudian yang kedua, memang perlu ya untuk bocor-bocor halus. Kalau tanpa pressure tank ya langsung hidup, ya langsung sensitif karena ini tidak ada elastisitas lagi. Dan yang ketiga adanya itu nanti saya jelaskan namanya equalizing pressure. Jadi antara bagian keluaran dan bagian hisap ketika mati itu terjadi penyesuaian, penyamaan tekanan, yaitu memerlukan ini teman-teman. Kalau tidak bisa saja pompa itu hidup sendiri walaupun tanpa ada kebocoran. Nanti saya berikan eksperimen untuk itu. Jadi inilah teman-teman yang namanya pressure tank yang disebut tipenya precast ya. Kalau yang konvensional ya berarti polosan gitu. Misalnya teman-teman memakai tabung yang botak itu istilahnya atau galon itu ya tekanannya tidak akan sebagus ini ya, untuk menyimpannya juga tidak akan sebagus ini. Dan ini teman-teman sedikit informasi saja. Jadi pressure tank ini dalam prakteknya itu nanti ini kan 19 liter ya, itu dalam prakteknya itu hanya akan menyimpan sekitar hanya 1/3. Jadi mungkin sekitar 6 liter aja, 6 liter saja air yang bisa ditabung di sini. Makanya ini yang paling cocok ya dengan pompanya. Pompa kecil itu sudah cocok dengan ini. Kalau pompa kecil tadi dijadikan pompa pendorong air dari toren, jadi sudah tidak mengisap ya, itu keluarannya maksimal. Jadi pabrik itu sebenarnya nggak salah memakai tabung yang kecil karena rancangannya itu untuk pompa sumur, dia mengisap yang sangat dalam, keluaran pompanya sudah tinggal 1/3 ya. Kenapa cetak-cetak ya, karena dijadikan pompa pendorong. Seperti di channel Ada Manfaat kemarin ya, eksperimennya yang mengisap di bak ya, itu sangat maksimal keluaran dari pompa. Jadi cetak-cetak itu sebenarnya bukan kesalahan pabrik juga, karena peruntukan dari pabrik itu yang kita tidak pergunakan sebagaimana mestinya. Memang idealnya ya seperti ini, harusnya memakai tabung yang sesuai lah, 1/3 lah istilahnya dari debit maksimal pompa. Ini bisa menyimpan 6 liter ya, berarti pompa untuk pompa yang 18 liter per menit itu sudah pas. Dan ini masih cukup ya untuk pompa jet. Karena pompa jet itu sebenarnya juga bukan pompa yang keluarannya besar. Karena kita sering aja peruntukannya yang salah. Sumur dangkal memakai pompa jet. Kalau dia benar-benar mengisap sebagai pompa jet yang sumur dalam, debitnya tidak akan beda jauh dengan pompa kecil ya teman. Sekitar 18 liter atau 15 liter per menit. Dan itu sudah cukup memakai ini. Itu aja teman-teman, untuk nanti perhitungannya seperti apa, menghitung kapasitas dari ini secara teori. Nanti
untuk apa, tambahan informasi aja, nanti kita buatkan di classroom ya, di papan. Tapi ini hanya untuk pengetahuan dasar. Seperti inilah yang disebut tabung yang precas, bukan tabung botak ya. Jadi ada udara di luar yang mengempiskan ini ketika kita pasang. Ketika ada tekanan air di sini, baru dia mengembang melawan tekanan udara yang ada di sini. Dan yang kedua, kenapa harus diisi nitrogen? Ya karena yang dipompa ini, udara ini ada di dalam sini teman-teman, bukan di sini udaranya. Jadi inilah yang rawan karat. Ini artinya jadi kemungkinan bocor. Ternyata udah kelihatan ini teman-teman, ini ada bocor ya. Jadi di tangkinya insya Allah ini tidak masalah ya, tidak apa, sobek. Jadi ini tinggal kita isi aja air berapa gayung, nanti kelihatan kok ini kalau bocor. Ya pastinya nanti kita pasang dengan tangki yang normal, dipompa. Kalau keluar dari sini berarti ini yang bocor, maksudnya keluar dari sini. Nanti kalau keluar dari sini ya tangkinya yang bocor. Teman-teman, ini saya punya satu tangki lagi ini ya, tidak tahu ini ada di gudang, ini sudah saya buka. Nah seperti ini teman-teman, terlihat ini beda ya dari yang tadi kita bongkar ya. Ini kurang tahu apa memang karena dia udah mengembang terlalu besar ya, tapi harusnya kan kembali. Nah ini lebih kecil teman-teman, kalau menurut saya memang konstruksinya ini lebih kecil. Jadi yang baru ini ternyata kemarin ini punya problem, jadi gampang pecah ya. Jadi kalau ini tidak diisi dengan tekanan udara bagian luar, dia akan mengembang, apalagi sampai kosong ya, dia akan mengembang full. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini kan cuman seberapanya ya ukurannya. Ini kalau mengembang full bisa-bisa sobek. Ini sepertinya udah sering kalau model ini. Jadi saya tidak tahu nanti kalau yang beli yang baru itu nanti konstruksinya seperti apa. Biasanya ingat saya kalau Grundfos ya memang besar seperti ini teman-teman, jadi mengembangnya nanti rata, nyamping ya. Kalau ini mungkin yang ya rancangannya mungkin dibuat lebih tebal, tetapi ini akan lebih sedikit yang terisi, apa, bisa menabung apa airnya ya, bisa mengembang. Tapi ini harus benar-benar ini teman-teman, pompanya harus diset yang benar ya. Jadi mengembangnya ya jangan sampai maksimal ya, diferensialnya juga jangan tinggi-tinggi ya. Mungkin tujuannya ini untuk ini teman-teman, elastisitasnya lebih bagus lagi untuk apa, dorongan baliknya. Tapi dorongan balik itu kan memang hanya tergantung dari udara yang ada di luar dari balon ini saja. Jadi saya tidak tahu konstruksinya, ini hanya untuk info saja. Ini kebetulan ada tangki satu lagi, kita buka ternyata mempunyai ukuran yang berbeda. Jadi banyak sekali memang model ini. Kalau menurut saya ya sebaiknya yang model memanjang ini, seperti punya Grundfos itu memanjang. Jadi nanti mengembangnya juga rata dan apa, mengempisnya juga rata lagi. Seperti ini pendek sekali kelihatan teman-teman. Ya. Ini tidak akan maksimal mengembang. Ya tidak masalah, yang penting jangan sampai kosong. Ini kalau sampai kosong terisi penuh full akan pecah ya. Berhentinya apa ya, berhentinya setelah ini teman-teman memenuhi tabung ini sudah mepet dengan dindingnya, ini akan berhenti istilahnya mengisinya, dan pressure switch-nya berhenti. Kalau pressure switch masih jalan terus ya ini pecah ya teman-teman, itu aja. Jadi ini akan terisi dengan maksimal kalau tidak ada tekanan di bagian luar. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan apa, sekilas info tentang pressure tank dan cara kerja dari pressure tank ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.